بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kita masuk pada surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allahu adapun Allah a'lamu itu yang maha mengetahui bimuradihi bidzalik dengan maksudnya lafaz alif lam mim bidzalika dengan hal itu. Jadi maksudnya alif lam mim ini Imam Jalaluddin As-Suyuti mengembalikan pengertian alif lam mim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain alif lam mim ini banyak ulama menafsirkan. Ada ulama yang menafsirkan alif lam mim itu adalah alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Artinya Al-Quran itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang lebih selamat adalah pengertian alif lam mim ini adalah Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kita kembalikan kepada Allah. Alif lam mim, apa arti alif lam mim ini? Apakah dia ini tidak ada artinya? Pasti ada. Karena tidak ada Allah ketika melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, itu tidak ada maksud. Akan tetapi di sini ulama yang lebih hati-hati itu dia tidak berani untuk menafsirkan dari lafaz alif lam mim ini. Meskipun di dalam kitab lain itu banyak, contohnya di dalam tafsir Tabari, di Sawi, itu banyak ditafsirkan seperti salah satunya itu. Terus alif lam mim itu disebut juga dengan ayat fawatihas suwar, sama dengan alif lam ra. Artinya ayat pembuka surat. Ada juga kata ulama alif lam mim ini adalah disebut dengan huruf muqatta'ah. Inilah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini semakin kita pelajari, dia semakin meluas ilmu kita itu. Semakin diulang kita tidak akan pernah berkurang ilmu yang kita dapatkan. Semakin kita ulang Al-Quran itu tidak tetap ilmu yang kita dapatkan, melainkan semakin menambah, semakin meluas. Itulah Al-Quran, keunikan, kemu'jizatan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alif lam mim. Terus yang kedua, zalika ai hadza, yakni yang dimaksud hadza. Berarti zalika di sini bermakna hadza ini. Padahal zalika itu artinya itu, tetapi di sini itu maknanya ini hadza. Adapun ini, apa yang dimaksud ini rahasianya? Jadi zalika itu terdiri dari za itu adalah isim isyarah, sedangkan lamnya itu adalah lam lil bu'di, artinya lam yang mempunyai arti jauh. K itu adalah dhamir muttasil mukhatabah. Zanya isim isyarah, lamnya itu punya makna lil bu'di, artinya jauh. K itu dhamir muttasil mukhatabah. Bimakna ayat hadza ini. Berarti hadza ini maksudnya apa? Ini Al-Qur'an yang dekat denganmu, ini Al-Qur'an yang selalu di tanganmu, ini Al-Qur'an yang selalu di rak rumahmu. Itu maknanya begitu agung, begitu tinggi. Semakin kita pelajari, maka Al-Quran itu
semakin nampak keagungannya, semakin nampak keluasan tentang isinya Al-Quran. Al-Quran yang ada di tangan kita ini ternyata ketika kita pelajari mempunyai makna yang luas dan agung. Semakin diulang semakin nampak keluasan ilmunya yang terkandung, yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah arti dalam zalika hadza. Al-kitabu adalah kitab, itu menjadi khabar. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang yaqra'uhu membacahu terhadap Alkitab Muhammadun, siapa Muhammad. Jadi yang dimaksud di sini Alkitab di sini adalah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bukan mushaf seperti yang kita pegang hari ini. Bukankah Al-Quran itu masa pengumpulannya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan ketika disatukan Al-Quran itu menjadi mushaf itu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang ada di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa nur cahaya yang kemudian setiap saat ketika Rasulullah itu mengeluarkan dari ayat per ayat pada saat itu. Jadi yang disebut Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang ini mushaf. Dan Al-Quran yang turun saat itu tidak seperti yang kita lihat di kitab ini. Ada harakatnya, ada tanda baca semuanya. Kalau yang diterima oleh Rasulullah itu berupa suara, bukan berupa langsung kertas diberikan mat ini mat. Berupa kertas, bukan. Itu berupa suara. Inilah kenapa kita harus bermadhab. Ini kenapa kita harus ikut ulama. Seandainya tidak ada madhab, tidak ada ulama, tidak ada salafus shalihin yang kita anut, yang kita ikuti, mau kemana kita? Emang bisa kita baca Al-Quran yang tanpa harakat, tanpa tanda baca? Sekarang ada tanda bacanya, kita tak tahu baca. Jadi yang dimaksud ini ada kitab ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raibah, la syakka. Yang dimaksud la raibah ini yang tidak ada keraguan, bermakna la syakka. Akan tetapi antara raibah dengan syakka itu kalau di dalam kitab oleh ulama dijelaskan itu ada perbedaannya. Kalau raibah ini melebihi daripada syakka, makanya la raibah itu bermakna asyakku ma'al kumha. Artinya keraguan yang diiringi dengan tuduhan-tuduhan. Karena Al-Quran itu ketika diturunkan ke Nabi Muhammad yang dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi masih saja banyak orang-orang kafir pada saat itu yang menuduh bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Al-Quran itu adalah bikinan, buatan dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan antara syakka dengan raibah. Fihi, di dalam Al-Quran, nahu sesungguhnya Al-Quran min indillahi, itu dari sisi Allah. Jadi memang Al-Quran itu jangan pernah kamu ragu. Jangan lagi dituduh-tuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafyi, dan adapun jumlah nafi. Jumlah nafi yang dimaksud ini di sini adalah la raibah. Khabarun, itu menjadi khabar. Jadi dalika adapun ini, dalikal kitab adapun ini kitab, la raiba itu tidak ada keraguan. Jadi khabar itu. Mubtada'uhu dalika, adapun mubtada'nya lafaz raiba itu lafaz dalika yang dimaksud. Wal isyaratu bihi, dan adapun isim isyarah bihi yang terdapat di dalam zalika ini, lit taqdim,
Itu dalam rangka untuk pengagungan. Zalika, zanya ini maksudnya. Jadi untuk pengagungan. Pengagungan kepada apa? Kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, Al-Quran itu adalah kitab yang agung, Al-Quran itu adalah kitab yang wajib kita junjung tinggi. Apanya yang dijunjung tinggi? Bukan sekedar tulisannya, bukan sekedar buku kitabnya ini yang kita junjung tinggi, tetapi juga isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu harus kita junjung tinggi, harus kita ikuti. Yang dimaksud dengan litakdim di sini. Hudan itu sebagai petunjuk, kedudukannya menjadi khabar tsani. Jadi khabar kedua dari lafaz dzalika. Khabar pertama la raiba, khabar kedua itu hudan. Jadi kita sedikit kita singgung-singgung nahwunya di sini. Di samping kalau memang yang sudah ada di tafsirnya ini, tetapi tidak bisa nanti kita jelaskan secara utuh semuanya dan tarkib kalam, nahwunya dan sebagainya ini. Kenapa? Karena kita lebih spesifik kepada arti dan makna serta maksud apa yang terdapat di dalam kitab tafsir ini. Kalau secara gamblangnya tentang nahwu sorobnya seperti apa, ya belajar nahwu dan sorob. Kalau semua dijelaskan pada saat ini, tidak cukup kita waktunya. Itu sebagai petunjuk, ayhadin. Itu sebagai petunjuk. Apa yang disebut hudan itu? Hidayah itu. Jadi ada hidayah, ada taufik. Disebut dengan hidayah itu adalah petunjuk yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus melalui usaha, melalui ikhtiar. Tidak mungkin ada hidayah tanpa ada ya ikhtiar usaha dari orangnya. Bisa saja petunjuk itu didapatkan melalui dia sendiri, bisa saja petunjuk itu bisa didapatkan dari orang lain berkat nasihat orang lain dan sebagainya. Makanya hidayah itu dibagi oleh ulama itu menjadi 4. Yang pertama disebut hidayatul ghariziyah. Itu pertama hidayah itu namanya hidayatul ghariziyah. Apa? Itu hidayah insting. Yang disebut insting ini apa? Sifat bawaan yang terdapat pada manusia, ada insting kita. Yang kedua disebut hidayatul khawasi. Hidayah khawasi, yaitu hidayah indrawi melalui panca indera. Karena kita punya mata melihat, punya kuping untuk mendengar, ada rasa di kita. Disuruh gunakan panca indera itu dalam rangka untuk mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah itu? Punya mata tak melihat, punya kuping tiada mendengar. Padahal mata melak malah ingat mata kering, tapi pakun tak ngadela. Kuping lebar malah, ngomong jerajek, keng pakun tak ngedi. Nah itu namanya hidayatul khawasi. Yang ketiga itu disebut dengan hidayatul akli. Jadi hidayah akal, hidayah petunjuk, logika. Jadi logika itu juga dalil, logika itu juga harus aktif. Kita harus berpikir, mana kebenaran itu, mana kebatilan. Pikir olehmu, bagaimana mungkin ada langit, bagaimana mungkin ada bumi ini, lautan yang begitu terhampar. Gunakan otakmu, kata Allah. Dengan kau berpikir, kau akan mendapat petunjuk dari Allah. Dengan kau berpikir, engkau akan dapat merenungi dari renungan itulah kemudian menghasilkan sebuah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu semua ada tanpa ada yang mengadakan. Kalau tidak diadakan tidak mungkin ada. Berarti adanya langit dan bumi beserta isinya ini, itu dia ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayatul akli. Terus yang keempat itu namanya hidayatul din. Jadi hidayah agama. Jadi karena agama ini, karena agamanya kita ini mengajarkan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma,
para ulama. Dari situlah kita, karena sering kita mendengarkan kajian Al-Quran, sering kita mendengarkan kajian tentang hadis-hadis, sering kita mendengarkan fatwa-fatwa para ulama, maka atas dasar dari salah satu dari itu yang saya sebutkan tadi, itulah menjadi sebab, menjadi asbab dari sumber hidayah yang bisa kita dapatkan itu. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta merta dia datang sendiri, tetapi harus melalui ikhtiar, harus melalui sebab-sebab. Beda dengan taufik. Kalau yang disebut dengan taufik itu memang Allah sendiri yang memberi petunjuk kepada orang itu. Jadi Allah selamatkan kita. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar dari manusia, tetapi Allah kemudian menggerakkan hatinya. Allah selamatkan dia, Allah giring dia, Allah tuntun dia. Kemudian dia senang kepada ibadah, senang untuk kebaikan-kebaikan. Itulah disebut taufik. Digerakkan hatinya untuk selalu ke masjid, digerakkan hatinya untuk selalu belajar, digerakkan hatinya untuk selalu bersedekah, digerakkan kepada kebaikan-kebaikan. Itu namanya taufik. Tak ada ikhtiar dari manusianya, tapi memang digiring oleh Allah. Berarti orang dapat taufik itu adalah orang-orang pilihan, bukan sembarang orang. Sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saringan, maka yang mendapat taufik itu tidak banyak. Usaha kalau pengen seperti itu. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. As-shairina, yaitu orang-orang yang berjalan menuju ila taqwa, itu kepada ketakwaan. Biimtisali awamirihi wajtinabun nawahi litiqaihim bidzalikan nar. Jadi yang disebut dengan muttaqin di sini adalah orang yang menuju kepada Allah, kepada jalan takwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang diiringi dengan al-qasdul ubudiyah. Jadi imtisal ini artinya melaksanakan perintah Allah diiringi dengan qasdul ubudiyah. Artinya menyengaja, memang ada niat untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena ada orang itu melakukan ibadah itu bukan karena niatnya, tapi karena terpaksa. Contohnya apa? Contohnya santri kadang-kadang itu. Siapa aja nangkin dapat berarti tidak ada qasdul ubudiyah di situ. Bukan karena kemauan, keinginan dirinya untuk melakukan ibadah, tetapi memang karena terpaksa. Jadi yang disebut dengan di sini al-muttaqin di sini ini yang disebut dengan intisal ini, dia harus diiringi dengan niat ibadah kepada Allah dari dalam hatinya. Tidak sekedar dia melaksanakan perintah saja. Artinya berarti ada dua orang melaksanakan perintah Allah itu. Ada yang qasdul ubudiyah karena memang ada niat untuk beribadah, ada yang tidak, berarti karena terpaksa. Nah, tinggal pikirkan sendiri masuk yang sebelah mana. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan. Biqaihim bidzalikan nar, itu karena takut. Karena takutnya mereka bidzalikan nar, terhadap neraka, terhadap itu neraka. Untuk mendapatkan apa? Karena kita memang tak boleh berani ke neraka itu. Seperti yang dijelaskan di Ihya ini. Orang punya rasa khauf, takut kepada Allah. Kalau kira neraka dan siapakah? Lala aku kedua tu sebenarnya pola nanti ke petaki bi malaikat yang telah ke neraka pas lepas ke surga. Iya, dekile malaikat lepas. Paling ke bakal to yang tengah. Nah, itu yang disebut dengan muttaqin. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna bil ghaibi
bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar. Alladzina, adapun orang-orang, yu'minuna yang beriman, ay yusaddiquna, yaitu yang membenarkan, bil ghaibi, terhadap yang gaib, bima ghaba, dengan perkara ghaba yang gaib, yang tak nampak, anhum, dari mereka, minal ba'thi, dari kebangkitan, hari kebangkitan, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Nah, di sini dijelaskan termasuk juga tanda-tanda yang pertama dari orang-orang yang muttaqin adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang beriman kepada yang gaib di sini oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini digambarkan, dicontohkannya itu adalah hari kebangkitan, surga, dan neraka. Kenapa di sini tidak dicontohkannya Allah? Tidak dicontohkan malaikat, setan, jadikan contoh. Kenapa bukan itu? Tapi di sini adalah al-ba'thi, al-jannati, an-nar. Kenapa bukan Allah? Padahal secara logika seharusnya Allah nomor satu jadi contoh di sini. Itu menandakan bahwa Allah itu al-zahir wal batin. Berarti Allah itu tidak gaib. Allah itu adalah al-zahir. Allah itu adalah al-batin. Allah itu jelas nampak. Nampaknya Allah apa? Contoh seperti ini. Kita lihat ini. Bagus kan mimbar ini? Oh, kenapa mimbar ini bagus? Berarti kita membayangkan alangkah pandainya orang yang membuat mimbar ini. Berarti ada bekas-bekas dari orang yang membuat itu. Ini contohnya mimbar. Nampak mimbarnya ini. Sama Allah juga. Allahnya tak kelihatan, tetapi bekas-bekas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nampak. Apa? Adanya langit, adanya bumi, ada isi-isinya ini. Ya, adanya kita semua ini. Itu kenapa di sini tak dicontohkan? Kalau albas, hari kebangkitan, surga, neraka, memang tidak bisa. Memang nanti ketika sampai waktunya. Setan sama. Setan itu juga nampak. Karena setan itu berupa makhluk. Setan itu juga berupa perangai, perbuatan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah aduwwun. Itu adalah musuh mubinun, yang sangatnya. Kalau nyata itu gaib apa nampak? Nah, kalau makhluk yang namanya setan yang sering diceritakan yang menggoda Nabi Adam itu makhluk, itu memang tak nampak. Tetapi tidak semua orang tidak nampak. Ada yang bisa. Contohnya Rasulullah melihat kepada setan itu. Yang kedua, ada setan itu yang nampak. Kenapa? Karena setan itu berupa perbuatan perangai. Siapa itu? Manusia yang sifatnya seperti setan. Berarti itu setan yang apa sifatnya setan? Sifatnya setan suka dengki dengan orang lain, tidak senang kalau melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Itu juga setan. Berarti setan yang nampak. Ini mungkin dia setan berdengki ke orang. Berarti jadi setan itu berarti. Wa yuqimunas shalah ayyatuna biha bihaqiqiha, yaitu mendirikan, mereka yang mendirikan as-salata terhadap sholat. Jadi di sini jamak. Kenapa jamak? Artinya sholat itu harus ad-dhahir, harus ditampakkan. Sholat itu harus bersama-sama. Yang disebut sholat itu sudah. Makanya ada hadis Nabi itu, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada kesempurnaan sholat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Orang sholat itu harus bersama-sama, dinampakkan, tidak boleh disembunyikan. Makanya di sini kalimatnya jamak, yaitu ayatuna, mendatangkan biha terhadap sholat, bihaqiqiha, terhadap sebenar-benarnya sholat. Berarti hakikatnya sholat itu ada sholat zahir, ada sholat batin. Kalau ke makrifat, ilmu makrifat,
Salat ini ada zahir, ada batin. Salat zahir yang kita lakukan 5 waktu. Ada lagi salat batin. Salat batin itu salat hati. Kalau 5 waktu itu dilakukan, salat zahir itu dilakukan, itu pada tempat tertentu. Tetapi kalau salat batin itu dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu namanya salat batin. Tapi tak perlu saya panjang lebarkan kalau ini. Tidak, artinya kesempurnaan manusia itu harus zahir batin memang. Kenapa kita sholat itu kadang-kadang tidak nampak kepada diri manusia? Hasil dari perbuatan sholatnya itu tidak nampak. Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa faktanya orang sholat siang malam 5 waktu, kelakuan munkarnya tetap jalan? Kenapa? Karena dia sholatnya hanya zahir saja. Kewajiban itu sebenarnya secara hakikatnya orang sholat itu harus lahir batin. Kenapa itu terjadi? Karena kita kulitnya saja yang kita gunakan. Yang kita lakukan itu hanya zahir-zahirnya saja. Zahir-zahirnya saja. Ini yang disebut dengan hablum minallah. Jadi sholat itu adalah hablum minallah, dalam rangka hubungan kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dengan apa-apa razaqna yang telah kami rizkikan hum kepada mereka, a'tainahum, yaitu yang dimaksud adalah yang kami berikan hum kepada mereka, yunfiqun, itu menafkahkan fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Orang yang bertakwa itu tidak sekedar beriman saja, tidak hanya sekedar sholat saja, tetapi dia juga harus hablum minan nas. Dia harus berhubungan dengan sesama manusia, baik kepada sesama manusia, yaitu contohnya kita menafkahkan sebagian dari rezeki kita kepada orang lain. Nafkah, infak itu ada 2. Yang pertama itu ada nafkah wajib. Contohnya seorang suami kepada anak, seorang suami kepada istri. Itu pun yang akan sampai kepada Allah itu kalau dia lillahi ta'ala. Cari nafkah untuk nafkah ke anak, istri, itu karena dasar Allah, karena lillah, karena fi ta'atillah. Jadi karena Allah, semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua itu namanya infak mandub. Infak mandub ini seperti kita bersedekah kepada fakir, kepada miskin. Itu infak sunnah. Dan ini yang hebat. Kalau kita menafkahi istri, memberi makan anak, ngasih duit ke anak, ngasih duit ke istrinya, ya wajar, ini mau kewajiban. Tapi kalau bisa bersedekah kepada orang lain, itu yang hebat. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan itu hanya bisa dilakukan orang yang di dadanya tertancap rasa muttaqinnya. Di dadanya terdapat muttaqin, ketakwaan di dadanya. Baru itu bisa melakukan itu. Tidak mau dia berbagi. Kalau orang tidak tertancap rasa muttaqin di dadanya, itu tidak akan. Berarti orang lampek, ahli sedekah, berarti di dadanya itu tertancap ada muttaqinnya di dadanya. Hablum minallahnya berarti dilakukan, hablum minannasnya juga dilakukan. Hal yang dimiliki oleh orang-orang yang muttaqin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ay Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman bima, dengan apa-apa unzila yang telah diturunkan ilaika kepadamu, nyatanya apa? Ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila, dan apa-apa yang telah diturunkan min qablika, dari sebelum kamu, ay At-Taurat wal Injil, yaitu Taurat dan Injil, wa ghairihima, dan selain dari Taurat dan Injil, ada Zabur dan sebagainya. Jadi kitab yang diturunkan itu
oleh Allah itu ada jumlahnya 104. 100 berupa suhuf, yang 4 itu berupa kitab. Kulluhum majmu'atun fil Quran. Isi dari 104 kitab dan suhuf itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Wal Qur'anu majmu'atun fil Fatihah. Al-Quran isinya itu terangkum itu di dalam Fatihah. Wal Fatihatu majmu'atun fil Basmalah. Isi Fatihah itu terangkum di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bismillahirrahmanirrahim majmu'atun fi ba'iha. Isinya terkumpul di ba'nya Bismillah. Wa ba'uha, dan adapun ba'nya Bismillah majmu'atun fi naftiha, terkumpul di titiknya ba'nya Bismillah. Apa artinya titik ba' Bismillah? Bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Bi kana sebab kehendak Allah, karena sebab kehendak Allah, karena maka ada, makana sesuatu karena yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi, dan karena sebab Allah pula yakunu akan ada ma perkara yakunu yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya jadi 104 kitab itu isinya terkumpul di titiknya ba. Paham? Itu keterangannya di dalam kitab Al-Iqna. Lihat di kitab Al-Iqna, itu lembaran-lembaran awal di sana dijelaskan. Jadi ilmu Allah ini luas. Semakin kita belajar, kita merasa semakin padahal tambah ilmu gitu. Jangan pinter sesungguhnya. Cuma perasaan tuh, wah, berarti aku ini jauh masih. Ini jauh. Padahal nambah ilmu. Makanya rugi orang tuh kalau tak ikut ngaji. Itu rugi. Jadi adakan himmah. Munculkan semangat diri itu untuk belajar. Ilmu kamu akan tahu mana itu kebenaran, mana itu kebatilan, mana yang seharusnya engkau lakukan, mana yang seharusnya engkau tinggalkan. Dari kita belajar inilah, di samping itu pahalanya, orang belajar itu sangat besar, apalagi yang dijelaskan subuh kemarin. Orang belajar itu berzikir, belajar ilmu Allah dari masih gelap sampai terbit matahari. Apa pahalanya? Kan dia dijelaskan. Sama dengan memerdekakan 4 budak. Budak harganya antara 185 juta sampai 225 juta. Kalikan, kalau kali 200, 4 budak 800 juta. Pahalanya lebih baik dari tiap pagi kita bersedekah 800 juta. Marah. Cuma belajar pencarian Allah. Lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat hum mereka itu yuqinun, meyakini, ayya'lamun, percaya, meyakini itu. Jadi kita udah sampai pada ayat yang keempat. Yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna, yang disifati bima dzukira, dengan apa-apa dzukira yang telah dijelaskan apa ma. Artinya mereka di sini, ulaika di sini yang disifati dengan sifat-sifat yang tadi itu. Apa? Dia orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya, terus beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah dan kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum Al-Quran, beriman kepada hari akhirat. Itu yang disebut dengan ulaika di sini. Ala hudan, atas petunjuk dari Rabbihim, dari Tuhan mereka. Jika dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun,
Mereka itu al-muflihun, orang-orang yang al-faizuna, yang untung bil jannati, dengan mendapatkan surga, an-najuna, dan diselamatkan Allah minan nari, dari api neraka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi bila ar-wabail al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatima. Ikuti lam tazal qultu bina bima nazal innaka latibun lam tazal qultu bina wal mustafa المرسلين والأنبياء آله من إن الثياب الموت لخمسة أتبي بها أر الوضائل المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. يا ربنا اعترفنا اقتربنا وآلنا على لظى فتب علينا تغسل لكل هوبة واستر لنا وآمين الروعات ربي ومولودنا والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لك باتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله بالبدء. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أصرفنا على لظى. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا